Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 4, yaitu dengan judul Fluida Dinamis. Oke, sebelumnya kita bab 3 kemarin tentang fluida statis, yaitu tentang zat yang dapat mengalir ya, yaitu namanya zat cair dan zat gas ya. Itu adalah zat alir. Nah, sedangkan diam artinya statis itu artinya diam, berarti zat alir yang sedang diam. Nah, kalau fluida dinamis itu berarti tentang zat alir yang sedang bergerak. Nah, itulah fluida dinamis. Oke, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Oke, pernahkah kalian menyemprotkan parfum ke baju kalian? Mungkin pernah lah, pasti sering ya kan. Kalau mau pergi ke sekolah supaya wangi ya kan, pasti menyemprotkan parfum. Atau misalnya menyiram bunga ya. Atau misalnya pesawat terbang. Nah, atau misalnya penyemprot nyamuk. Nah, ya, penyemprot nyamuk, semprotan nyamuk. Nah, semuanya ini menggunakan prinsip fluida dinamis, yaitu prinsip Bernoulli nanti ya. Oke, nanti itu kan kita pelajari. Kok bisa ada prinsip Bernoulli di sini, Pak? Nah, seperti itu. Nanti akan kita pelajari ya. Oke. Baik, sekarang kita harus tahu dulu bagaimanakah sebenarnya bentuk aliran fluida. Oke, bagaimanakah bentuk aliran fluida? Baik, yang pertama, aliran fluida itu membentuk aliran laminer. Aliran laminer atau laminar. Apa itu aliran laminar? Yaitu aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Artinya di situ ada aliran itu tidak mungkin ada aliran lagi dari sini pada satu jenis zat cair. Seperti itu. Pada satu lintasan ya. Misalnya pipa, contoh pipa ya, pipa air. Nah, air itu kan pasti mengalir seperti ini, seret seperti itu. Tidak ada air yang mengalir tiba-tiba seret belok ke sana atau seret belok kemari, tidak ada. Nah, pasti dia akan lurus mengikuti lintasannya masing-masing, seperti itu. Itu namanya laminar flow atau aliran laminar. Yang kedua, aliran turbulen. Nah, apa itu aliran turbulen? Aliran turbulen itu adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar dan arah gerak partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Nah, ini aliran turbulen ini biasanya pada zat gas. Seperti itu ya. Kenapa? Karena dia tidak teratur. Nah, ya. Jadi kalau aliran turbulen itu tidak teratur. Ya, oke. Kemudian ada yang namanya fluida ideal. Oke, fluida ideal, fluida zat alir yang ideal. Apakah zat alir yang ideal itu ciri-cirinya? Yang pertama, zat cair tanpa adanya gesekan. Tanpa adanya gesekan dalam zat cair tersebut, ya, atau tidak adanya viskositas. Viskositasnya rendah, seperti itulah. Ya, ingat masih viskositas kan kemarin fluida statis, yaitu kekentalan zat cair. Yang kedua, zat cair mengalir secara stasioner. Oke, stasioner itu artinya tidak berubah. Ya, dalam hal kecepatannya tidak berubah. Kemudian arahnya tidak berubah mengikuti lintasannya maupun besarnya, yaitu nilainya selalu konstan. Kemudian zat cair mengalir secara steady, ya, yaitu melalui lintasan tertentu. Nah, jadi zat cair itu atau zat alir itu mengikuti lintasannya masing-masing, tidak ada yang menabrak, tidak ada yang bersilangan, jadi mengikuti seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, zat cair tidak termampatkan atau tidak termampatkan maksudnya tidak bisa ditekan. Kalau misalnya dia ditekan, tidak ada volume yang berkurang, seperti itu ya. Atau massa jenisnya tidak ada yang berkurang.
Seperti itu. Itulah namanya tidak termampatkan, incompressible, dan mengalir sejumlah cairan yang sama besar. Oke, seperti itu ya, atau kontinuitas. Oke. Nah, apa sih sebenarnya kontinuitas itu? Nah, ini dia, kontinuitas. Apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa, pipa ya, dengan luas penampang A dan kecepatan alirannya adalah V, maka banyaknya fluida yang mengalir melalui penampang tiap satuan waktu itulah disebut dengan debit. Seperti itu ya, itu namanya debit. Mungkin kalian sering dengar berita ya, misalnya banjir, debit air sungai Delhi sedang meluap. Seperti itu. Jadi debit itu apa artinya? Debit itu adalah banyaknya atau volume fluida ya tiap satuan waktu atau tiap detik, seperti itu ya. Nah, inilah persamaannya atau rumusnya ya. Jadi debit itu simbolnya Q. Simbolnya Q. Debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Luas penampang dikali kecepatan ya. Atau bisa juga debit sama dengan volume. Ingat, beda kecepatan. Kecepatan simbolnya V kecil, sedangkan volume itu simbolnya V besar. Ya, jadi banyaknya volume yang mengalir tiap detik. Ya, setiap satuan waktu. Jadi ada dua rumusnya ya. Q sama dengan luas dikali kecepatan, dan Q sama dengan volume dibagi waktu. Seperti itu nak ya. Oke. Persamaan kontinuitas. Nah, jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu ya sama besar dalam selang waktu yang sama. Contohnya, kita punya pipa besar di sini. Ini ada pipa besar. Ini pipa yang besar dihubungkan dengan pipa yang kecil. Apakah volume yang mengalir tiap detik di pipa besar akan berbeda dengan volume yang mengalir tiap detik pada pipa kecil ini? Tentu tidak. Tidak ada volume yang berkurang kecuali dia bocor. Seperti itu ya. Jadi volumenya ini selalu tetap. Nah, itulah yang artinya kontinuitas, continue, berkelanjutan. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada di sini volume tiap waktu yang berubah. Artinya sama. Konstan. Berarti debitnya di pipa yang besar akan sama dengan debit di pipa yang kecil. Seperti itu, debitnya yang sama. Tapi kecepatannya apakah sama, Pak? Bagaimana menurut kalian? Apakah kecepatan di pipa yang besar akan lebih besar dari kecepatan dari pipa yang kecil? Oke, coba sekarang bayangkan, misalnya kalian sedang memegang selang yang sedang hidup air, ya. Kemudian kalian siram ke tanaman. Biasanya kalau kalian siram tanaman tersebut, kalian akan menutup lubang yang paling ujungnya supaya lebih kecil. Nah, ketika dia lebih kecil, semprotannya akan lebih besar atau lebih kuat. Artinya di situ berarti kecepatannya akan lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau dia luasnya makin kecil, maka kecepatannya makin besar. Seperti itu ya. Inilah rumusnya. Jadi persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Artinya debitnya itu konstan. Debitnya konstan. Ini rumusnya. Jadi debitnya itu konstan. Berarti debit 1 akan sama dengan debit 2, baik di pipa kecil maupun pipa besar. Tapi kecepatannya berbeda. Kenapa? Karena luasnya juga beda. Seperti itu ya. Ini keterangannya ya. Q itu debit, A itu luas, V itu kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kecepatan rata-rata aliran air pada sebuah selang yang berdiameter 4 cm. Berarti itu D-nya ya, diameternya 4 cm. Adalah 4 meter per sekon. Itu adalah kecepatannya, V.
Hitunglah jumlah fluida atau air yang mengalir tiap detik. Itu berarti debitnya atau Q. Oke, kita tulis yang diketahui. Kalau D-nya 4 cm, berarti jari-jarinya berapa, nak? Setengah dari diameter, berarti 2 cm. Kita rubah ke meter, berarti 2 kali 10 min 2. Kemudian kecepatannya, V-nya yaitu 4 meter per sekon. Ditanya adalah debit. Oke, apa rumus debit? Rumus debit tadi kan ada 2, yaitu luas dikali kecepatan atau volume dibagi waktu. Oke, apa rumus luas? Nah, biasanya kalau selang itu bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Berarti kita menggunakan luas lingkaran. Oke, yaitu VR kuadrat ya kali kecepatan. Masukkan V-nya 3,14, R-nya 2 kali 10 min 2 dikuadratkan. Kemudian dikali dengan V-nya, kecepatannya 4. Oke, hasilnya yaitu 5,024 kali 10 minus 3 meter kubik per sekon. Nah, itu satuannya ya, nak. Satuan debit, meter kubik per sekon. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah pipa dengan diameter 12 cm, ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Oke, berarti tadinya diameternya yang besar 12 dan yang kecil 8 cm, karena katanya menyempit, berarti makin kecil. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter besar, yaitu 10 cm per sekon, ya, hitunglah kecepatan di ujung yang kecil. Berarti ditanya kecepatan pada diameter yang kecil. Nah, berarti kecepatannya nanti pasti lebih besar. Berarti lebih besar dari mana? Lebih besar dari 10. Oke, apa yang diketahui? Diketahui diameternya 12 cm, berarti jari-jarinya 6 cm. Kemudian di duanya 8 cm, berarti jari-jarinya 4 cm. Kemudian kecepatan pada pipa yang besar 10 cm per sekon. Oke, ditanya itu adalah V2-nya. Oke, kita jawab. Apa tadi? Kita cari dulu luasnya. A1 sama dengan VR1 kuadrat. Berarti 3,14 kali 6 kuadrat. Dapat hasilnya 113,04 cm kuadrat. Pak, kenapa nggak dirubah ke meter? Nggak apa-apa, supaya sama satuannya dengan satuan kecepatannya. Sama-sama centimeter. Kemudian A2-nya. Ini A2 ya. Kemudian A2-nya VR kuadrat, berarti 3,14 kali 4 kuadrat. Ya, berarti 50,24 cm kuadrat. Oke, ini A2-nya. Nah, tadi persamaan kontinuitas apa? A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, masukin nilainya. A1-nya 113,04 kali kecepatan pertamanya 10 kali 50,24 kali V2. Ini yang ditanya, yaitu V2. Maka V2 sama dengan 1130,4 per 50,24. Dapatlah hasilnya 22,5 cm per sekon. Oke, seperti itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, nak ya. Nah, jika kalian kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video berikut ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.